Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Audi Agil Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya komputasi dan juga komunikasi. Yang perlu kita ketahui bahwa sumber daya komputer bukan hanya terdapat pada meja saja, tetapi juga meliputi peranti keras dan juga peranti lunak serta file-file yang diakses melalui sebuah jaringan. Nah, sumber daya komputer yang kita gunakan sering terhubung melalui sebuah jaringan. Kecepatan dan biaya komunikasi dan juga prosesor komputer tersebut mempengaruhi penggunaan suatu sumber daya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur yang sangat umum. Yang pertama yaitu ada prosesor, yang mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan secara logis, mengarahkan dan juga mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam sebuah komputer. Nah, yang kedua ada memori, yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut dengan motherboard. Data dalam memori akan hilang jika daya untuk komputer tersebut dimatikan. Yang kedua ada ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahtangankan dari satu komputer ke komputer lain. Alat ini yang umum seperti flash disk atau CD. Kemudian ada alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Yang umum ya ada keyboard, mouse, dan juga pemindai. Kemudian ada alat output, yaitu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada suatu pengguna. Yang umum ini seperti monitor, printer, CD, pengeras suara, dan lain-lain. Kemudian ada alat input atau output, yaitu suatu alat yang dapat melakukan fungsi input maupun output. Contohnya seperti monitor layar sentuh dan disk penyimpanan seperti zip disk dan CD yang dapat diisi ulang. Kemudian kita beralih ke peranti lunak. Nah, software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau suatu penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak. Yang pertama yaitu peranti lunak sistem, yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan juga peranti keras. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi. Nah, ini dibagi menjadi tiga macam. Yaitu yang pertama ada peranti lunak siap pakai, yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna yang hanya perlu menginstal. Nah, kelebihannya ini yaitu peranti tersebut siap pakai dan langsung tersedia, dan yang kedua yaitu lebih murah daripada peranti lunak khusus. Nah, yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus, yang terkadang sebuah organisasi ini memiliki operasi yang unik dan memiliki sebuah programmer atau sekelompok programmer konsultannya yang menulis peranti lunak tersendiri. Kemudian ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, ini pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi di dalam penjumlahan signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian apa sih karakteristik aplikasi yang mudah digunakan itu? Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan format, data, dan juga masalah yang dibutuhkan. Kemudian ada juga menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan, serta memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam. Kemudian ada juga pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat ada bantuan yang sensitif pada konteks. Dan yang kelima ada antarmuka berbentuk grafis dengan cara menggunakan simbol-simbol yang terstandarisasi. Kemudian kita masuk ke komunikasi. Yang pertama ada koneksi publik, yaitu protokol-protokol untuk sistem telepon publik yang dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Nah, macam-macamnya yang pertama ada model telepon, model kabel, jaringan layanan digital terintegrasi, dan juga saluran berlangganan digital. Kemudian ada juga saluran pribadi, sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi pribadi yang disediakan oleh penyedia layanan umum, yaitu perusahaan telepon. Ini yang populer yaitu yang pertama ada T1 dan juga T3 yang masing-masing memiliki kecepatan
transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps dan dapat mentransfer data dengan kecepatan 43 Mbps. Kemudian ada jaringan pribadi maya yang salurannya pribadi lebih aman karena data organisasi adalah satu-satunya data yang berada pada saluran tersebut. Kemudian ada juga komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi perantara telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi tertentu. Privasi tetap dijaga kecuali jika pengirim dan penerima saling menginformasikan keberadaannya. Nah, ini juga ada lapisan-lapisannya, bisa teman-teman lihat di dalam tabel tersebut dari lapisan yang pertama hingga lapisan yang ketujuh. Kemudian ada juga paket, yaitu suatu bagian dari data total yang akan diinformasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Kemudian dengan alamat jaringan atau kita sebut dengan IP. Untuk menjalankan paket-paket tersebut, setiap komputer harus memiliki alamat yang unik, yaitu IP. Dimulai dengan 4 bagian kumpulan angka, yaitu 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Itu bagian-bagiannya yaitu ada menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan juga komputer yang sedang dituju. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu ada local area network atau LAN, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama seperti kabel tembaga, nirkabel, serta serat optik. Nah, ini menggabungkan komputer yang secara fisik berdekatan. Kemudian ada metropolitan area network, yaitu suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang membedakan antara LAN dan juga MAN ini membedakannya yaitu jaraknya yang dijangkau lebih luas begitu. Kemudian ada juga wide area network yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan juga MAN. Kemudian ada juga internet, yaitu yang memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain. Dan ia juga telah memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan juga extranet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Jika memiliki satu LAN di satu suite kantor dan LAN di satu suite kantor lainnya, maka dapat menggabungkan keduanya sehingga menciptakan suatu internet. Kemudian ada juga intranet. Organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Internet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada kelompok orang terpilih di dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir ada extranet, yaitu beberapa pengguna dalam suatu jaringan yang memiliki otorisasi bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi ke pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui internet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman dan bisa menjadi tambahan wawasan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya.